Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Edna Chan. Hari ini kita akan latihan prediksi soal seleksi kompetensi bidang di Kementerian Pertanian. Sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi terkait bidang pertanian. Teman-teman bisa cek pada playlist jika belum tonton. Dalam video ini tersedia 10 nomor soal. Teman-teman memiliki waktu untuk membaca dan menentukan jawaban yang tepat. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah A. Efisiensi penggunaan pupuk merupakan rasio perbandingan antara peningkatan hasil suatu tanaman yang diperoleh terhadap jumlah pupuk yang diberikan. Nomor 2. Jawaban yang tepat adalah C. Minimum tillage atau pengolahan lahan minimum merupakan suatu pengolahan lahan yang dilakukan seperlunya saja, hanya pada spot-spot di mana tanaman budidaya akan ditanam, misalnya pada daerah perakaran, dan menghindari pengolahan lahan secara intens. Untuk teman-teman yang belum mempelajari materi pengolahan lahan pertanian, silakan klik link pada description. Di situ teman-teman bisa belajar jenis-jenis pengolahan pertanian yang meliputi zero tillage, maximum tillage, dan minimum tillage. Untuk intensive tillage itu hampir sama dengan maximum tillage. Nomor 3. Jawaban yang tepat adalah E. Di bawah ini yang termasuk dalam prinsip pengendalian hama terpadu kecuali pengendalian fisik. Yang dimaksud dengan pengendalian hama terpadu merupakan suatu konsepsi mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit tanaman dengan memanfaatkan beragam teknik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Adapun prinsip pengendalian hama terpadu meliputi budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, pengamatan secara teratur, dan petani sebagai ahli PHT. Nomor 4. Jawaban yang tepat adalah A. Pengendalian fisik adalah pengendalian gulma pada lahan pertanaman dengan menggunakan alat-alat pertanian. Misalnya pada kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkasan, penggenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Nomor 5. Jawaban yang tepat adalah D. Tepat jam. 6 prinsip tepat dalam penggunaan pestisida adalah
tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaan, sehingga yang tidak masuk adalah tepat jam. Nomor 6. Jawaban yang tepat adalah B. Xanthomonas oryzae merupakan penyebab penyakit hawar daun bakteri atau HDB pada tanaman padi. Akibat serangan Xanthomonas oryzae ini mengakibatkan pertama, pertumbuhan tanaman terhambat, bulir-bulir padi kurang bernas, kualitas biji atau bulir padi menjadi rendah, dan persentase beras pecah meningkat. Nomor 7. Jawaban yang tepat adalah C. Tumbuhan yang hidup dan berkembang tanpa perlakuan dari petani. Sebuah tumbuhan dikatakan sebagai gulma jika memiliki sifat berikut. Pertama, tumbuhan yang tidak memiliki nilai secara ekonomi maupun seni. Kedua, pertumbuhan dan penyebaran yang sangat cepat. Dan ketiga, tumbuhan yang menyebabkan persaingan ruang, cahaya, air, dan nutrisi dengan tanaman pertanian atau tanaman yang dibudidayakan. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah B. Tanaman budidaya yang membutuhkan air secara berkesinambungan dan perlahan sebaiknya menggunakan sistem irigasi jenis irigasi tetes. Adapun yang dimaksud dengan irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung di permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara berkesinambungan dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Nomor 9. Jawaban yang tepat adalah A. Sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation atau dikenal dengan irigasi curah merupakan cara pendistribusian air melalui semprotan ke udara layaknya air hujan. Sistem irigasi ini cocok untuk taman bunga atau tanaman bunga, kebun teh, dan kopi. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari mengenai jenis sistem irigasi pertanian, videonya sudah tersedia, linknya ada pada description. Nomor 10. Jawaban yang tepat adalah C. Fusarium oxysporum yang menyerang tanaman pisang merupakan patogen jenis cendawan atau jamur. Adapun gejala penyakit yang diakibatkan oleh Fusarium oxysporum ini, pertama, menguningnya daun pisang dari mulai daun yang tua, menguning dari pinggiran daun. Kedua, pecah batang, perubahan warna saluran pembuluh. Ketiga, ruas daun memendek. Keempat, perubahan warna pada bonggol pisang. Dan kelima, biasanya batang yang terserang
mengeluarkan bau busuk. Alhamdulillah, kita sudah belajar 10 nomor soal prediksi seleksi kompetensi bidang. Teman-teman tetap semangat, positive thinking, dan juga jaga stamina. Jangan lupa like video ini, share kepada teman-teman para pejuang NIP, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kembali pada video prediksi soal di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.